di video yang kemarin ini sudah sempat menjelaskan terkait dengan rongga mulut. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya ya. Jadi di dalam rongga mulut kalian itu ada beberapa bagian organ yang ada di dalam mulut yang bertugas untuk proses pencernaan makanan. Nah, misalkan seperti gigi. Nah, di sana ada istilah Latin dari gigi. Nah, jadi kalian bisa melihat di sana di gambarnya, perhatikan dengan baik. Kemudian ada juga salivary glands atau kelenjar ludah ya. Jadi air ludah itu terus diproduksi oleh kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itulah yang berfungsi untuk menghasilkan air ludah sehingga memudahkan lidah dan juga gigi untuk menghaluskan makanan. Di dalam air ludah itu sendiri juga dihasilkan enzim yang bertugas membantu proses pencernaan makanan di dalam mulut. Nah, jadi kesimpulan di dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Peranan gigi dalam proses pencernaan. Jadi di dalam rongga mulut, zat makanan dikerjakan secara mekanis oleh gigi agar menjadi bagian yang lebih halus, artinya dipotong-potong dan dikunyah. Sehingga gigi itu sangat berperan penting, apalagi kalau kalian memakan makanan yang agak keras. Nah, itu perlu sekali gigi. Sehingga kalau orang yang tidak bisa menjaga kebersihan maupun kesehatan giginya, itu akan sulit untuk memakan makanan yang agak keras. Nah, dalam pekerjaannya gigi dibantu oleh lidah dan ludah seperti yang digambar tadi. Lidah itu untuk menggulung makanan, kemudian ludah itu untuk menghaluskan ya, karena mengandung enzim. Nah, selanjutnya ini adalah bagian-bagian gigi. Jadi kalian mungkin sering mendengar di iklan ada yang dikenal dengan enamel atau email gigi. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian ada mahkota gigi yang ditunjuk oleh nomor 2. Nah, jadi yang kelihatan di atas gusi kalian itu disebut dengan mahkota gigi yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga ada gusi. Kemudian yang keempat ada ruang pulpa. Bisa diperhatikan di sana nomor 4. Nah, itu sudah berada di dalam gusi, di dalam gigi ya, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kemudian yang kelima ada leher gigi. Nah, yang keenam ada dentin. Yang ketujuh ada tulang. Nah, jangan lupa di akar atau di bawah leher gigi kalian itu ada tulang. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada saluran akar. Nah, itu akar gigi. Biasanya orang yang mencabut gigi dengan sembarangan, apabila salah satu saraf akarnya putus, itu bisa menyebabkan juga kebutaan. Sehingga berhati-hati ketika mencabut gigi. Kemudian yang nomor 9 itu ada dikenal dengan istilah sementum. Kemudian yang 10 itu adalah ligamen periodontal. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian gigi. Lalu yang nomor 11 itu apa? Nomor 11 itu adalah bagian dari gusi. Nah, itu dia ya. Selanjutnya TK atau paring. Jadi TK atau paring itu merupakan tempat persimpangan saluran dengan saluran pencernaan makanan. Jadi TK atau paring itu persimpangan. Istilahnya, jadi ada persilangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan, sehingga ketika kalian makan, makanan tidak akan masuk ke dalam sistem pernafasan. Selanjutnya, paring dibagi atas 3 bagian. Ada nasoparing, ada oroparing, dan ada laringoparing. Jadi ini dari depan ya, naso, oro, dan laring. Nah, selanjutnya, nah ini bisa dilihat nasoparing paling atas, kemudian ada oroparing, dan yang terakhir laringoparing. Nah, itu dilihat dari gambarnya, dilihat dari samping ini ya. Selanjutnya kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan merupakan organ sistem pencernaan yang kedua, di mana kerongkongan, istilah lain dari kerongkongan adalah esofagus. Ingat, makanan tidak ada masuk ke dalam tenggorokan karena tenggorokan adalah organ sistem pernafasan. Tetapi sistem pencernaan itu memiliki organ kerongkongan atau istilah lainnya esofagus. Jadi fungsinya adalah memindahkan makanan dalam mulut ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, hanya terjadi proses melewatkan makanan. Kemudian, bagaimana sih kerongkongan itu dapat
menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Jadi adanya kontraksi otot dinding faring dan adanya makanan di bagian atas esofagus atau kerongkongan berkontraksi secara bergelombang pada dinding esofagus. Itulah yang disebut dengan gerak peristaltis atau peristaltik, sehingga makanan akan terdorong ke bawah ketika kalian menelan. Nah, ini proses menelan ya. Nah, ini dia gerak peristaltik. Jadi ketika menelan makanan itu akan terjadi gerak peristaltik yang akan menyebabkan makanan turun menuju lambung. Selanjutnya lambung. Fungsi dari lambung yang pertama menambahkan cairan asam pada makanan yang masuk, mengubahnya menjadi massa kental. Jadi makanan yang sudah dihaluskan oleh gigi dan juga enzim yang ada di dalam mulut itu akan ditambahkan lagi cairan asam asam lambung ya, HCl, asam klorida, sehingga makanan itu akan berubah menjadi massa yang lebih kental. Nah, sehingga di lambung itu akan terjadi proses pencernaan lagi. Nah, jadi penambahan zat asam klorida, kemudian ada juga beberapa enzim. Selanjutnya fungsi yang kedua melanjutkan proses pencernaan yang telah dimulai dalam rongga mulut. Mungkin di dalam rongga mulut sudah agak halus, setelah masuk ke lambung lebih dihaluskan lagi. Itu dia yang terjadi. Jadi enzim yang dihasilkan oleh lambung itu adalah enzim pepsin dan juga enzim renin. Nah, jadi enzim pepsin dan renin itu jadi bertugas untuk mengubah protein di sana ya, sehingga terjadi pencernaan protein di dalam lambung. Dan juga kalau renin itu biasanya mengubah protein susu menjadi kasein. Kemudian membentuk lipase yang menguraikan lemak dengan bantuan lipase lingual. Jadi pembentukan enzim lipase juga terjadi di dalam lambung. Nah, ini dia kalau kalian perhatikan di dalam tubuh kalian, di sanalah letak lambung. Jadi orang yang biasanya mengalami penyakit MAH itu karena makan yang tidak teratur. Kenapa makan yang tidak teratur itu dapat menyebabkan penyakit MAH? Karena lambung itu dalam waktu tertentu itu akan menghasilkan asam lambung. Apabila tidak ada makanan yang masuk ke lambung, jadi dinding lambung akan infeksi. Nah, karena asam lambung yang berlebihan, itulah yang dimaksud dengan penyakit MAH, naiknya asam lambung, sehingga akan terasa mual dan juga perih. Nah, di sana di bagian ulu hati itu terasa perih, artinya kalian mengalami sakit MAH. Itu diakibatkan karena pola makan yang tidak teratur. Nah, ini ada pH saluran pencernaan manusia. Jadi di mulut itu pH-nya netral yaitu 7, di lambung itu 2, artinya asam. Kemudian di duodenum itu di usus halus itu 7, ileum juga 7. Jadi duodenum dan ileum itu merupakan bagian dari usus halus. Jadi ada usus yang naik, kemudian ada yang mendatar, ada juga yang turun. Itulah dia nanti kita pelajari di usus halus. Nah, ini dia usus halus. Jadi usus halus atau usus kecil terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Kemudian ada 2 cairan penting yang ditambahkan pada makanan, yaitu cairan empedu dan cairan pankreas. Jadi cairan empedu ini nanti akan berfungsi sebagai penawar racun. Apabila tubuh tidak sengaja dimasuki oleh racun, mungkin karena makanan yang sudah basi atau tangan yang tidak higienis, kemudian atau ada obat-obatan yang tidak seharusnya terminum, itu akan menyebabkan racun di dalam tubuh, dan yang bertugas untuk menguraikan racun tersebut adalah cairan empedu yang dihasilkan di dalam hati tetapi digunakannya di usus halus. Kemudian cairan yang kedua adalah cairan pankreas, di mana ada enzim amilase, lipase, dan tripsin yang akan bertugas di dalam usus halus untuk mencerna makanan menjadi sari-sari makanan. Karena di usus halus inilah yang akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kalau di lambung itu tidak terjadi penyerapan karena masih agak kasar makanan itu, kemudian setelah masuk ke usus halus itu akan menjadi sangat halus, sehingga dari usus halus akan diserap dan diedarkan
ke seluruh tubuh dalam bentuk energi. Nah, ini dia yang mana disebut duodenum. Nah, bisa kalian lihat di sana ya, yang paling atas itu duodenum, kemudian ada jejunum yang tengah-tengah, dan yang terakhir ileum itu yang paling bawah. Nah, panjang usus manusia itu beragam ya, tapi kira-kira kalau yang manusia dewasa itu biasanya kurang lebih 12 meter. Nah, karena ini tempatnya sempit tetapi dia melilit ke kanan ke kiri, sehingga tempatnya pun cukup di dalam perut kalian. Selanjutnya usus besar. Di dalam usus besar itu terjadi penyerapan air karena makanan sudah terserap di usus halus. Namun di usus besar juga kembali dilakukan penyerapan zat-zat yang masih berguna. Mungkin ketika di usus halus tidak diserap, sehingga ketika menuju ke usus besar akan terjadi penyerapan kembali. Tetapi di usus besar itu biasanya terjadi penyerapan air. Usus besar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu caecum, kolon, dan rektum. Nah, kemudian panjang dari usus besar antara 5 sampai 7,5 cm pertama adalah bagian usus besar yang disebut dengan caecum atau usus buntu. Nah, jadi semua orang itu memiliki usus buntu, hanya saja usus buntu ini memang tidak memiliki fungsi yang jelas. Hanya saja apabila ada infeksi di dalam usus buntu yang disebut dengan appendicitis, itu biasanya usus buntunya harus diangkat seperti itu. Kemudian ada kolon dibagi menjadi 4, yaitu kolon ascendant, transversal, sigmoid, dan descendant. Nah, ini dia. Jadi yang mana disebut kolon ascendant, kemudian transversal, sigmoid, dan juga descendant. Dan kalian juga bisa melihat di sana ada rektum. Rektum itu adalah penghubung antara usus besar dan juga anus. Selanjutnya anus. Ujung anus disebut dengan kanalis anal. Nah, jadi anus itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa sistem pencernaan yang sudah tidak digunakan lagi itu dalam bentuk feses atau kotoran. Nah, jadi anus ini dilapisi oleh mukosa yang tersusun dalam sejumlah lipatan vertikal yang disebut dengan kolumna rectalis. Kemudian lubang kanalis anal atau anus pada eksterior dilindungi 2 otot atau sphincter. Jadi di internal berupa otot polos, di eksternal berupa otot lurik, sehingga ketika kalian ingin mengejan atau mengeluarkan kotoran, itu otot di bagian eksternal yang bertugas. Ini adalah gambar anus dan juga rektum. Nah, itu yang terjadi. Selanjutnya nomor 2, kelenjar pencernaan makanan. Yang pertama, kelenjar. Apa sih itu kelenjar? Nah, apabila kalian mendengar istilah kelenjar, kelenjar itu adalah penghasil enzim ataupun hormon. Jadi hormon maupun enzim yang ada di dalam tubuh kalian dihasilkan oleh kelenjar, sehingga kelenjar itu sangat berfungsi atau bertugas sangat penting di dalam tubuh kalian. Nah, jadi kelenjar-kelenjar pencernaan makanan itu yang pertama ada kelenjar ludah yang ada di dalam rongga mulut. Selanjutnya ada kelenjar lambung yang menghasilkan asam lambung dan juga pepsin renin. Kemudian ada hati yang menghasilkan cairan empedu. Nah, selanjutnya ada pankreas yang menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Kemudian ada kelenjar Lieberkühn. Nah, di mana kalian bisa melihat di sini ya. Di mulut ada kelenjar ludah, kemudian itu ada kerongkongan, ada hati, ada kantong empedu. Kemudian perut itu adalah lambung ya, kemudian kelenjar ludah perut. Nah, selanjutnya kelenjar ludah perut itu yang Lieberkühn tadi ya. Kemudian ada usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang pertama kelenjar ludah. Jadi seperti yang sudah Miss jelaskan, kelenjar ludah itu berfungsi untuk menghasilkan enzim yang ada di rongga mulut. Nah, ada 3 ya, kelenjar ludah bawah telinga, kelenjar ludah bawah lidah, dan kelenjar ludah bawah rahang. Sehingga akan ada air ludah yang terus diproduksi di dalam mulut. Fungsinya mengeluarkan saliva atau cairan yang merupakan cairan pertama yang mencerna makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludahnya secara reflektoris. Refleks itu artinya tidak dalam kehendak kita ya.
Apa saja sih kandungan air ludah tersebut? Jadi 98% terdiri atas air, kemudian 2% terdiri atas ion, kemudian protein, zat putih telur yang berupa lendir, dan enzim petialin. Nah, enzim petialin itulah yang disebut dengan enzim amilase di dalam mulut. Nah, itu petialin terdiri atas amilase dan maltase. Kelenjar lambung. Penyusun getah lambung ada asam HCl yang berfungsi untuk merangsang keluarnya sekretin. Kemudian yang kedua mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein. Desinfektan. Nah, jadi ada pembunuh bakteri juga di dalam lambung. Kemudian yang keempat merangsang keluarnya hormon kolesitokinin yang berfungsi merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Jangan lupa getah empedu itu berfungsi untuk penawar racun. Jadi lambung memiliki tugas juga agar empedu bisa menjalankan tugasnya. Selanjutnya lipase, memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Kemudian renin mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI. Jadi renin ini hanya dimiliki oleh bayi. Kemudian ada mukus, melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Mukus itu pelindung lambung ya. Hati, salah satu organ abdomen yang termasuk di sistem digestivus atau pencernaan karena dapat menghasilkan enzim yaitu empedu yang penting bagi pencernaan lemak. Kemudian fungsi hati penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, memproduksi albumin, kemudian detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah penawar racun. Selanjutnya pankreas merupakan suatu organ yang terdiri atas dua jaringan dasar yaitu asini dan pulau pankreas. Jadi enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Asam lambung yang berlebih juga dapat dinetralkan di dalam usus halus tetapi menggunakan cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Ingat, makanan tidak ada melalui pankreas sehingga pankreas itu bukan organ sistem pencernaan, hanya saja dia merupakan organ yang menghasilkan cairan pencernaan yaitu berupa kelenjar pencernaan berupa enzim amilase, lipase, dan tripsin. Kemudian ini, hormon yang dihasilkan oleh pankreas ada insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi sebenarnya di dalam tubuh itu sudah ada hormon alami yang membantu menurunkan kadar gula di dalam darah. Selanjutnya ada glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Kemudian ada somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya, insulin dan glukagon. Jadi somatostatin itu yang bertugas untuk menghalangi apakah hormon insulin yang dihasilkan atau hormon glukagon. Selanjutnya kelenjar Lieberkühn. Jadi kelenjar Lieberkühn terletak di dalam dinding usus halus yang menghasilkan getah usus halus yang nantinya dicurahkan masuk ke dalam liang usus halus. Jadi susunan atau komposisinya adalah enzim enterokinase, karbohidrase, protase, dan lipase dalam jumlah yang sedikit. Kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan, apendikitis usus buntu ya, kemudian ada radang usus buntu, kemudian diare, feses yang sangat cair, konstipasi atau sembelit, kemudian kesukaran proses defekasi atau buang air besar, parutitis radang perut, infeksi pada kelenjar parutis disebut juga gondong, kemudian tukak lambung atau MAH, kemudian radang pada dinding lambung, jadi umumnya diakibatkan oleh infeksi Helicobacter pylori, dan herostomia yaitu produksi air liur yang sangat sedikit. Itu adalah beberapa kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan makanan. Nah, jadi itu saja untuk video yang kedua. Jadi mohon simak video ini dengan baik supaya kalian bisa memahami materi sistem pencernaan dengan baik. Terima kasih.